Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Chandra Kelana. Saya berasal dari kelas 12 RPL SMK Negeri 2 Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Pengesahan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja jadi sorotan banyak kalangan. Poin-poin dalam Omnibus Law, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini pun siap untuk diundangkan. Seperti diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020. Meski dalam proses pembahasan antara pemerintah dengan parlemen diiringi protes setelah disahkan oleh Dewan. 30 hari proses rancangan undang-undang jadi undang-undang. Meski sudah disahkan oleh anggota Dewan, rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini harus melewati serangkaian proses untuk benar-benar menjadi undang-undang. Alurnya, ketika rancangan undang-undang disetujui DPR dan wakil pemerintahan, selanjutnya diserahkan oleh Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan dan terdapat keterangan pengesahan serta diundangkan dalam lembaga negara. Jika rancangan undang-undang tersebut tidak ditandatangani oleh Presiden dalam kurun waktu paling lama 30 hari, terhitung sejak rancangan undang-undang disetujui bersama, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Pengertian Omnibus Law. Omnibus Law adalah sebuah konsep yang menggabungkan secara resmi amandemen beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu bentuk undang-undang baru. Ini dilakukan untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dan memangkas masalah dalam birokrasi yang dinilai menghambat pelaksanaan dari kebijakan yang diperlukan. Konsep Omnibus Law atau juga dikenal dengan Omnibus Bill sendiri umumnya digunakan di negara yang menganut sistem common law seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Jadi, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja artinya undang-undang baru yang menggabungkan regulasi dan memangkas beberapa pasal dari undang-undang sebelumnya, termasuk pasal tentang ketenagakerjaan, menjadi peraturan perundang-undangan yang lebih sederhana. Isi dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Lapangan Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini terdiri atas 11 klaster pembahasan dengan beberapa poin di dalamnya. Di antaranya, yang pertama, penyederhanaan perizinan berusaha, yang kedua, persyaratan investasi, yang ketiga, ketenagakerjaan, yang keempat, kemudahan dan perlindungan UMKM, yang kelima, kemudahan berusaha, yang keenam, dukungan riset dan inovasi, yang ketujuh, administrasi pemerintahan, yang kedelapan, pengenaan sanksi, dan yang kesembilan, pengadaan lahan, yang 10, investasi dan proyek pemerintahan, serta 11, kawasan ekonomi. Poin-poin Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Jika disandingkan dengan undang-undang pendahulunya, pada Undang-Undang Cipta Kerja ini ada beberapa perbedaan terkait kebijakan ketenagakerjaan. Ada perubahan dan penghapusan terhadap beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Beberapa poin perubahan pada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dibanding Undang-Undang Ketenagakerjaan 13 2003 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jam kerja atau hari libur. Jam kerja, waktu kerja lembur menjadi 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Yang kedua, hari libur mingguan. Hari libur bekerja atau istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari. Artinya, dalam seminggu hari kerja sebanyak 6 hari itu liburnya 1 hari. Yang ketiga, istirahat panjang. Tidak ada kewajiban bagi perusahaan atas pemberian istirahat panjang. Jadi, hak cuti panjang selama 2 bulan bagi pekerja atau buruh yang sudah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus yang selama ini berlaku di undang-undang sebelumnya itu diserahkan sebagai kewenangan perusahaan. Keempat, cuti haid. Tidak tercantum cuti haid bagi perempuan di hari pertama dan kedua. Yang kelima, cuti hamil atau melahirkan. Tidak tercantum mengenai cuti hamil dan melahirkan. Yang kedua adalah status pekerja atau karyawan. Pasal mengenai PKWT yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan dihapus. Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang syarat pekerja, waktu tertentu atau PKWT atau pekerja kontrak. Artinya, tidak ada batasan aturan pekerja bisa dikontrak alias status kontrak tanpa batas. Yang ketiga, upah. Aturan mengenai pengupahan diubah menjadi 7 kebijakan.
Di antaranya 1. Upah minimum. 2. Struktur dan skala upah. 3. Upah kerja lembur. 4. Upah tidak masuk kerja. 5. Bentuk dan cara pembayaran upah. 6. Hal-hal lain yang dapat diperhitungkan dengan upah. 7. Upah sebagian besar diperhitungkan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Yang terakhir adalah PHK. Berikut perbedaan ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja PHK yang diatur dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja 2020 dibanding Undang-Undang Ketenagakerjaan ini. Pada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini bertambah 5 poin lagi, sehingga totalnya menjadi 14 alasan yang diperbolehkan perusahaan melakukan PHK, yaitu 1. Perusahaan melakukan efisiensi. Yang kedua, perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan. 3. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang keempat, perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja atau buruh. Yang kelima, pekerja atau buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaan setelah melampaui batas 12 bulan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.